Selamat siang, baik artis maupun biduanita dan kawan-kawan. Apakah sekarang masih ada musim hajatan? Ada. Jarang ya. Di Kana ada hajatan. Tadi di Injil itu dikisahkan mengenai hajatan di Kana. Maria diundang, Yesus diundang, para murid diundang. Mereka datang untuk menunjukkan bahwa berkeluarga itu berharga. Yang kanannya memang harus dihargai. Lalu ketika mereka ada di sana, keluarga yang mengadakan hajatan itu sedang ada dalam kesulitan, kehabisan tahu goreng. Tahu goreng atau apa? Kehabisan anggur. Dan menarik oleh karena ternyata Maria yang bukan panitia, Maria yang datang sebagai tamu, ternyata bisa melihat itu. Jadi Maria itu orang yang sangat peka. Karena sangat peka, maka dia melihat kesulitan yang dialami oleh keluarga itu, yang mengadakan hajatan dan kehabisan anggur. Itu hal yang bisa mempermalukan. Maria bukan menjadikan kesulitan orang lain sebagai bahan ngobrol, tapi bahan peduli. Setiap orang punya kesulitan. Gak ada orang yang hidupnya tanpa kesulitan. Pak Nema punya kesulitan gak? Banyak. Tenang Pak, saya juga punya kesulitan Pak. Saya tuh sulit bangun. Sulit untuk tidak makan gorengan. Nah. Setiap orang, setiap keluarga punya kesulitannya masing-masing. Kita sedang berada di tahun jubileum. Bapak Suci melalui kegembalaannya mengajak kita, kalau kita melihat siapapun yang ada dalam kesulitan, cobalah lihat jangan hanya kesulitannya, tapi juga lihat harapan baiknya. Orang yang sulit untuk belajar, apa harapan baiknya? Kepengen keluar dari kesulitan ini. Anak yang suka membantah orang tua, lihat harapan baiknya. Anak itu juga pasti kepengen bersikap baik, hormat pada orang tuanya. Ada kesulitan, tapi lihatlah bukan hanya kesulitannya, tapi harapan baiknya berkaitan dengan kesulitan itu apa. Itulah yang terjadi di dalam benak Maria. Keluarga yang mengadakan hajatan dan sedang mengalami kesulitan dilihat oleh Maria, pasti keluarga itu juga punya harapan baik supaya teratasi dari kesulitan yang melanda. Maka kemudian Maria minta kepada Yesus. Tetapi yang diminta bukan hanya Yesus, juga diminta kepada laladennya, panitianya, bagian konsumsinya. Para petugasnya diberitahu supaya apapun yang dikatakan oleh Yesus dilaksanakan. Jadi ada kesulitan yang dilihat oleh Maria, ada harapan yang kemudian juga dilihat oleh Maria, dan Maria bukan hanya melihat tapi kemudian berbuat. Dan cara berbuatnya adalah melibatkan Yesus, juga melibatkan yang lain. Dan yang lain diberitahu supaya apapun yang dikatakan Yesus harus dilaksanakan. Inilah cara bekerja, cara peduli, menanggapi harapan baik dari keluarga yang mengalami kesulitan. Diri sendiri berbuat, orang lain diajak, tapi fokusnya adalah apapun yang dikatakan Yesus, lakukan. Tadi Pak Nemo bilang, ada kesulitan enggak? Banyak. Jujur. Karena siapa sih yang tidak punya masalah? Siapa sih yang enggak punya kesulitan? Siapa sih yang tidak punya banyak kesulitan? Rata-rata semua seperti itu. Anak-anak pun juga punya.
bahkan juga banyak. Nah, mari kita mohon kepada Tuhan supaya kita dihidupi, kita disemangati untuk bisa seperti yang terjadi dalam hajatan di Kana. Kita seperti Bunda Maria melihat, bukan hanya melihat kesulitan, tapi melihat harapan baiknya apa sih. Lalu kemudian kita juga melihat potensi. Bunda Maria melihat potensi, dan potensinya itu nggak jauh, karena ada dalam diri Yesus yang menyertai. Jadi tidak mengundang-undang, potensi itu ada di dekatnya, potensi itu bersamanya. Nah, kita juga merahmat Tuhan supaya melihat potensi yang tidak jauh dari kita, yang sebenarnya juga bisa diberdayakan. Maria memberdayakan Yesus, Maria memberdayakan Laladen, para petugas, semua ada di sekitarnya. Saya yakin bahwa jalan untuk mengusahakan yang baik seperti yang diharapkan itu juga bisa kita lakukan dengan peka, dengan memberdayakan potensi-potensi yang ada di sekitar kita.